Laporan eksklusif. Skandal jaringan kotor di balik jeruji besi Lapas Salembah akhirnya terkupas tuntas. Kami dari tim investigasi berhasil mendapatkan pengakuan mengejutkan dari seorang mantan penjaga tahanan yang hanya ingin disebut Kavi, berusia 25 tahun. Kavi, yang baru memulai tugasnya, dipaksa menjadi bagian sentral dari sebuah konspirasi yang jauh lebih busuk daripada yang pernah dibayangkan. Pada malam pertamanya di Blok C, Kavi menyaksikan kedatangan aktor terkenal Amar Sony dengan tuduhan narkoba yang syarat kontroversi. Kavi segera merasakan adanya kejanggalan. Dalam bisikan sesama petugas, desas-desus penjebakan Amar Sony beredar kencang. Kasus ini, yang awalnya tampak seperti masalah narkotika biasa, ternyata merupakan puncak dari perseteruan pribadi yang dibalut kepentingan bisnis gelap. Konspirasi ini didalangi oleh Haldi Sabri, suami baru dari Iris Bella yang berusaha melenyapkan pengaruh Amar Sony secara permanen. Pengakuan Kavi menjadi kunci yang membuka pintu rahasia lapas, mengungkap bagaimana sebuah institusi negara bisa diperalat untuk memuluskan dendam dan menutupi kejahatan besar. Kavi menggambarkan suasana lapas bukan hanya pengap, tetapi juga dipenuhi aroma keputusasaan dan kebohongan yang sistematis. Tekanan emosional sudah terasa sejak hari pertama, namun Kavi tidak pernah menduga bahwa ia akan segera dihadapkan pada sebuah pilihan hidup mati antara integritas profesi dan menyelamatkan nyawa ibunya yang sakit. Kasus ini jelas menunjukkan adanya tangan-tangan tak terlihat yang beroperasi di dalam dan luar lapas, menjadikan Amar Sony sebagai korban yang ditumbalkan demi menjaga stabilitas operasi gelap mereka. Integritas sistem penegakan hukum dipertanyakan setelah pengakuan ini. Kavi sendiri mengakui bahwa pandangan mata Amar Sony saat pertama kali dikunci di selnya sudah mencerminkan pengetahuan akan adanya permainan kotor di sekitarnya. Momen krusial pertama yang menyeret Kavi ke jurang pengkhianatan terjadi 3 minggu setelah penahanan Amar Sony. Kavi menerima panggilan telepon yang kemudian diikuti oleh pertemuan rahasia di sebuah warung sepi di luar lapas. Di sana, Haldi Sabri dengan penampilan yang meyakinkan, jas mahal dan jam tangan mewah secara belak-belakan menawarkan suap sebesar 300 juta rupiah tunai dalam amplop coklat. Tujuannya sangat jelas dan keji. Kavi, sebagai penjaga Blok C, harus memastikan Amar Sony tidak memiliki celah untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan yang paling penting, memuluskan transfer Amar ke lapas yang lebih terpencil dengan membuat laporan perilaku palsu. Bagi Kavi, jumlah 300 juta rupiah adalah sebuah godaan yang hampir mustahil ditolak. Di saat yang sama, ibunya terbaring lemah di rumah, membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, jauh melampaui kemampuan gaji seorang sipir muda. Keputusan untuk menerima amplop coklat itu adalah hasil dari perjuangan batin yang menyakitkan antara kebutuhan mendesak keluarga dan sumpah jabatannya sebagai penegak hukum. Namun, Haldi Sabri tidak beroperasi sendirian. Keterlibatan sistematis mulai terlihat ketika Kepala Lapas, Pak Rendra, mulai memberikan perintah halus kepada Kavi untuk mengamankan dan memverifikasi laporan palsu tersebut. Rendra dengan tatapan dingin memastikan bahwa laporan Amar Sony sebagai sumber keributan harus diselesaikan untuk laporan mingguan ke pusat. Ini membuktikan bahwa Haldi memiliki akses dan pengaruh langsung ke tingkat pimpinan lapas, menunjukkan adanya kolusi yang telah mengakar dalam. Kavi kemudian menyadari bahwa ia bukan sekedar seorang penjaga. Ia adalah pion dalam sebuah catur raksasa yang melibatkan pengusaha dan petinggi lapas. Walaupun hati nuraninya menolak, tekanan untuk melindungi ibunya membuat Kavi menyerah, menandatangani laporan palsu yang menuduh Amar Sony melakukan pelanggaran, sebuah kebohongan yang ia yakini akan menghancurkan karirnya, namun juga menyelamatkan nyawa ibunya. Pengkhianatan ini menjadi titik balik yang tak terhindarkan bagi Kavi dan awal dari kehancuran mentalnya.
Dampak dari laporan palsu yang ditandatangani Kavi segera terasa. 3 hari setelah laporan itu diserahkan, Amar Zoni diputuskan untuk segera dipindahkan ke Nusa Kambangan. Suasana di Lapas Salembah mencekam. Kavi diperintahkan untuk mengawal langsung pemindahan tersebut, sebuah tugas yang terasa seperti menyeret seseorang yang tidak bersalah menuju neraka. Ketika berhadapan dengan Amar Zoni untuk terakhir kalinya di Lapas Salembah, Kavi merasakan penyesalan yang mendalam. Amar, dengan ketenangan yang mengherankan, menatap Kavi seolah sudah tahu bahwa penjaga muda itu telah mengkhianatinya. Namun, ia tidak menunjukkan amarah, melainkan belas kasihan. Kebenaran kadang datang terlambat, tapi dia selalu datang, bisik Amar, kalimat yang terus menggema dan menjadi cambuk bagi nurani Kavi. Setelah kepergian Amar, Kavi mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidakpercayaan, bahkan pada rekan-rekannya. Ia merasa dikhianati dan diawasi. Tekanan psikologis ini tidak hanya berasal dari rasa bersalah yang menusuk, tetapi juga dari ancaman nyata yang mulai berdatangan. Kavi mulai menerima telepon tanpa suara, menemukan berkas kantor yang berpindah tempat secara misterius, hingga pesan anonim yang diletakkan di bawah pintu rumahnya berisi larangan keras untuk mencampuri urusan yang bukan miliknya. Kavi menyadari bahwa ia tidak hanya menjadi kaki tangan, tetapi kini menjadi target. Mantan seniornya, Pak Darto, yang juga mencium adanya kejanggalan, memberikan peringatan tersirat, menasehati Kavi untuk tidak menambah kesalahan. Peringatan ini semakin menguatkan dugaan Kavi bahwa konspirasi ini jauh lebih besar dari sekadar suap 300 juta rupiah dan melibatkan jaringan yang terstruktur. Perasaan diawasi itu mencapai puncaknya ketika Haldi Sabri datang langsung ke rumah Kavi di malam hari. Haldi mengancamnya secara pribadi, menegaskan bahwa uang telah membeli kebisuan Kavi, bahkan hingga ke rumahnya. Di titik ini, rasa takut Kavi mulai berubah menjadi amarah dan tekad untuk membalikkan keadaan, menyadari bahwa ia harus melawan atau kehilangan segalanya. Didorong oleh ancaman dan pengorbanan nuraninya, Kavi memulai penyelidikan rahasia dari dalam, berawal dari seorang tahanan baru di blok isolasi, Arwan. Arwan, seorang mantan rekan bisnis Haldi Sabri yang dijebloskan ke penjara karena menolak ikut serta dalam skema pencucian uang, menjadi sumber petunjuk pertama yang tak ternilai harganya. Arwan membenarkan bahwa Haldi hanyalah pion kecil dalam permainan yang melibatkan pejabat lapas yang jauh lebih tinggi. Petunjuk krusial mengarah pada nama Saka, mantan anak buah Arwan di luar. Berbekal surat izin dinas palsu, Kavi nekat meninggalkan lapas dan menemui Saka di toko buku bekas di Pasar Senen. Pertemuan ini menjadi titik balik investigasi yang mematikan. Saka menyerahkan map lusuh berisi bukti dokumentasi, foto, dan daftar transfer uang yang melibatkan Haldi. Puncak kejutannya adalah ketika Kavi melihat bayangan kepala lapas, Pak Rendra, di salah satu foto berpose bersama Haldi, menegaskan bahwa Rendra adalah jaminan keamanan dari dalam untuk Haldi dan para sindikat. Saka juga mengungkap nama sandi operasi, Project Cendana, sebuah skema terstruktur untuk menyingkirkan siapapun yang mengancam jaringan peredaran narkoba dan pencucian uang lapas. Saka mengonfirmasi tanpa ragu bahwa Amar Zoni dikorbankan karena menolak terlibat. Namun, pertemuan itu tidak berjalan mulus. Orang-orang berpakaian hitam, diduga suruhan Rendra, menyerbu toko, terpicu oleh kecurigaan. Dalam aksi baku tembak yang menegangkan, Saka berkorban untuk mengalihkan perhatian, memastikan Kavi dapat melarikan diri dengan map berisi bukti-bukti penting tersebut. Kavi kini tidak hanya membawa beban nurani, tetapi juga tanggung jawab atas pengorbanan Saka yang nasibnya tidak diketahui. Kehilangan Saka memperkuat tekad Kavi. Ia harus melanjutkan perjuangan ini hingga kebenaran terungkap. Setelah lolos dengan membawa bukti Project Cendana, Kavi kembali ke lapas hanya untuk disambut oleh jebakan yang disiapkan Kepala Lapas Rendra.
Rendra, dengan tatapan dingin, mengonfirmasi bahwa ia tahu Kavi telah menemui Saka dan bahwa Saka adalah pengkhianat yang telah dilenyapkan. Untuk membungkam Kavi secara permanen, Rendra mengumumkan perintah pemindahan Kavi ke Lapas Nusa Kambangan dengan alasan penugasan baru, sebuah langkah yang jelas merupakan perangkap. Menyadari dirinya di ambang kehancuran, Kavi melakukan langkah antisipatif terakhir untuk mengamankan kebebasan. Ia menghubungi Laras, seorang jurnalis investigasi yang ia percaya, dan menyerahkan salinan dokumen penting. Kavi meminta Laras untuk menahan publikasi sementara, menunggu hingga ia mendapatkan bukti final di Nusa Kambangan, namun dengan tegas meminta Laras untuk siap merilisnya segera jika ia menghilang. Setelah pertemuan itu, ancaman semakin nyata. Dua pria berpakaian hitam terlihat mengawasi rumah Kavi. Merasa diburu, Kavi melarikan diri melalui jendela belakang di tengah guyuran hujan, membawa map asli berisi semua bukti konspirasi. Kavi tahu bahwa pertempuran terakhirnya akan terjadi di tempat yang sama, gelapnya dengan nasib Amarzoni. Ia harus mencapai Nusa Kambangan bukan sebagai penjaga yang patuh, tetapi sebagai pembawa kebenaran yang bersiap menghadapi kematian. Perjalanan ke pulau itu menjadi penyeberangan simbolis menuju tempat ia bisa menebus kesalahannya atau mati dalam upaya membersihkan nama baik. Kavi harus bertaruh bahwa ia bisa menggunakan sistem lapas itu sendiri untuk menjebak para pelaku kejahatan.